Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Adriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sistem pakar atau expert system pada bidang teknis dan manufaktur, yaitu tentang diagnosa kerusakan motor AC 3 fasa. Kenapa saya memilih ini? Dikarenakan sangat berkaitan erat dengan jurusan saya, yaitu Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, yang dimana salah satu program studinya yaitu Teknik Mekatronika sangat berhubungan erat dengan kontrol motor, salah satunya motor listrik 3 fasa yang banyak digunakan di pabrik-pabrik karena efisiensinya tinggi. Nah, tapi dalam praktiknya tuh kerusakan pada motor 3 fasa sering terjadi akibat faktor seperti tegangannya tidak seimbang, beban berlebih, atau suhu tinggi. Nah, gangguan ini tuh dapat menyebabkan downtime produksi, kerugian material, dan penurunan efisiensi operasional. Nah, dalam proses analisis kerusakannya, itu tuh membutuhkan tenaga ahli yang memahami karakteristik motor serta hubungan antar gejala kerusakan. Akan tetapi, jumlah tenaga ahli terbatas dan waktu analisis bisa cukup lama. Nah, lalu masuk ke knowledge from expertnya. Di sini saya mengambil jurnal dari Inovasi Ilmu Komputer, yaitu aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada motor induksi 3 fase dengan metode forward chaining berbasis web. Ini merupakan link jurnalnya. Nah, di dalam jurnal tersebut terdapat apa sih? Nah, di sini tuh sudah terdapat beberapa rule atau aturan-aturan dan juga fakta-fakta. Nah, di sini tuh terdapat gejala. Gejala ini tuh kita inisialisasi dengan kode dikarenakan pada implementasinya nanti sangat sulit bila kita membuat sebuah program if else menggunakan kata-kata sehingga kita permudah dengan menggunakan kode seperti G01 motor berputar terbalik, G02 motor tidak berputar dan seterusnya sampai terdapat gejala G36. Jadi ada 36 gejala. Nah, lalu terdapat rule-nya. Nah, di sini tuh terdapat kode rule. Kita sebut saja R1 sampai R7. Nah, terdapat aturan-aturannya. Nah, cara dia membacanya seperti ini. If G01 seperti tadi, G01 itu motor berputar terbalik. Jika pengguna merasa motor berputar terbalik, maka katakannya ya. Dan G02, G03 yaitu arah putaran berubah, fase terbalik pada sambungan, sampai G05 putaran motor tidak sesuai arah. Jika pengguna merasa terdapat gejala-gejala tersebut, maka dapat disimpulkan atau didiagnosis yaitu terdapat pada kode rule 1, yaitu putaran motor terbalik. Nah, di sini juga terdapat rekomendasinya, yaitu periksa urutan fasa motornya, RST, atau tukar dua kabel fasa agar arah putaran normal. Begitu seterusnya sampai dengan rule ke-7. Nah, inference engine-nya tentu saja di sini menggunakan metode forward chaining yang dimana sistem mulai dari fakta atau gejala yang diberikan pengguna. Terus mencocokkan dengan aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Seperti tadi, dari jurnal yang akurat. Jika kondisi aturan terpenuhi, maka menghasilkan kesimpulan atau diagnosa. Seperti ini. Nah, contoh prosesnya pengguna memilih gejala G01 sampai G05. Jika ya, maka sistem mencocokkan dengan aturan R1. R1 dengan kesimpulan putaran motor terbalik. Outputnya kemungkinan kerusakan P001 putaran motor terbalik. Nah, user interface yang saya pakai di sini terdapat Fast API sebagai backend yang berjalan di dalam framework Python, lalu terdapat Next.js, dan juga untuk stylingnya menggunakan Tailwind CSS. Nah, mungkin langsung ke dalam programnya. Nah, di sini kita menjalankannya di Docker desktop. Di sini sudah berjalan. Lalu kita masuk ke kodenya. Nah, jadi di sini tuh terdapat dua folder, yaitu backend dan frontend, di mana di dalamnya terdapat Docker Compose yang akan menjalankan keduanya. Untuk backend di port 8000, untuk frontend di port 3000. Nah, lalu kita mulai di dalam backend. Kita
kita mulai dalam backend. Nah, di dalam backend terdapat sebuah Docker file yang ketika dijalankan, mengcopy requirement dan menjalankannya dengan run pip install yang terdapat di dalam requirement ini. Maka akan diinstal dalam Dockernya, lalu di-copy bagian app-nya dan akan dijalankan di port 8000. Di sini kita menggunakan Fast API dan terdapat standar library bawahnya itu vCore untuk menjalankannya dan terdapat Pydantic untuk sebuah validasi. Nah, di sini hanya terdapat dua kode, yaitu main.py sebagai pertama kali backend menjalankan sebuah aplikasi. Di sini terdapat beberapa kode yang dimana di sini kita mengimport, menginisialisasi aplikasi, dan di sini mengizinkan akses dari front end, misalkan tadi Next.js. Nah, di sini kita memasukkan model inputnya atau gejala-gejalanya tadi dengan kode. Di sini terdapat routingnya dengan nama endpoint-nya diagnosa underscore motor. Nah, lalu di dalam kodenya bagaimana? Nah, ini merupakan kode tadi expert sistemnya. Di sini terdapat beberapa aturan dan juga berisi gejala-gejala. Di sini terdapat gejala 01 sampai gejala 36, kita definisikan terlebih dahulu. Lalu kita membuat sebuah rekomendasi dari hasil rule tersebut. Misalkan di sini terdapat rule 1, if G01 ya, G02 ya, G03 ya, G04 ya, sampai G05 ya. Ketika 5 kondisi ini terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam kode P001. Yang dimana di sini kita definisikan hasilnya kemungkinan kerusakan putaran motor terbalik. Lalu rekomendasinya kita tinggal panggil dari variabel ini, maka akan terpilih kode P001, yaitu periksa sambungan fasa motor, pastikan urusan fasa benar. Jika perlu, tukar 2 kabel fasa. Begitu seterusnya dari rule 1 sampai rule 7. Nah, bila tidak terdapat kondisi yang memenuhi rule 1 sampai rule 7 ini, maka akan menghasilkan tidak ditemukan kerusakan sesuai dengan gejala. Rekomendasinya periksa ulang gejala atau hubungi teknisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, lalu kita mau return hasil dan rekomendasi tadi. Hasilnya misalkan tadi terdapat di beberapa rule ini dan rekomendasinya dari variabel yang kita buat. Nah, lalu di bagian front end-nya bagaimana? Di sini kita memakai beberapa library dan ini merupakan Docker file ketika menjalankannya. Di sini dapat terlihat kita menjalankan beberapa library seperti Framer Motion, Radix UI, React 3, terdapat NextTeams untuk gelap dan terangnya, dan kita menggunakan styling dari Tailwind. Nah, kenapa saya memilih Next.js? Dikarenakan sangat mudah bila kita membuat aplikasi website modern dan sangat banyak dukungan library-library yang bisa kita gunakan sehingga mempermudah bagi developer. Nah, lalu dalam struktur utamanya di bagian front end hanya bagian pack.js saja sebenarnya yang digunakan. Namun karena di sini terdapat layouting, di sini terdapat layout.js sebagai layout utama dari pack.js-nya, lalu terdapat pack.js sebagai landing page. Nah, lalu terdapat juga komponen-komponen yang kita gunakan seperti footer, navbar, dan juga beberapa material untuk background-nya agar lebih cantik. Nah, di sini kita fokus di pack.js dikarenakan di sini kita mendefinisikan semua pemanggilan dari backend tadi. Misalkan di sini terdapat daftar gejala kode G01 yang tadi sudah definisikan di backend. Bila G01 maka namanya putaran motor terbalik. Begitu seterusnya sampai G36. Nah, di sini terdapat validasi karena kita harus pilih minimal satu gejala. Nah, lalu di mana bagian ketika dia menghit API dari backend ada di kode ini on submit, di mana kita pilih proses next public API URL.
Nah, ini tuh apa? Ini tuh sederhananya environment yang kita jalankan di .env lokal. Di sini kita menjalankan API dengan localhost 8000. Nah, kita jalankan slash ini endpointnya diagnosa underscore motor dengan metodenya tentu saja post ketika kita mengirim. Nah, ini merupakan formnya. Di sini kita bisa permudah menggunakan form field dari set CN yang akan menjalankan tadi G-kode karena kan di sini kita sangat sederhana menggunakan checkbox. Nah, checkbox. Jadi kita pilih kode yang terdapat di daftar gejala ini, maka akan didefinisikan apakah dia memilih ya atau tidak. Untuk defaultnya di sini tuh tidak. Jadi kita setidaknya memilih salah satu. Nah, ini merupakan hasil resultnya ketika nanti dijalankan, maka kode ini akan dijalankan juga dan akan menghasilkan result hasil dan result rekomendasi yang terdapat tadi di main.py. Maaf, di diagnosa underscore motor sebagai endpoint, keluaran endpoint JSON-nya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari programnya. Langsung saja ke uji coba user interface-nya. Dan ini merupakan tampilan landing page-nya untuk di bagian front end dengan dijalankan di port 3000. Dan di sini juga terdapat dua mode yaitu gelap dan terang. Dan di sini masuk ke diagnosa bagian user ketika memilih gejala yang terjadi. Nah, di sini tuh kita tadi dihubungkan ke API-nya dengan localhost 8000 seperti yang terdapat pada .env. Nah, ini merupakan ketika backend dijalankan pertama kali, yaitu dia menjalankan API sistem pakar diagnosa motor aktif yang terdapat pada kode ini ketika dia mengget sebuah indeks browser. Nah, kita coba saja, misalkan tadi ini putaran motor terbalik. Nah, ini kita sebut sebagai fakta-fakta atau gejala-gejala. Misalkan ini G01, ini G02, G03, G04, G05. Misalkan user memiliki gejala seperti ini. Motor listrik 3 fasanya memiliki gejala putaran motornya terbalik. Arah putaran motornya tidak sesuai, sambungan fasa motornya tertukar, posisi kabel motor terbalik, dan terminal sambungan motor salah pasang. Nah, lalu kita diagnosis yang terjadi. Nah, kemungkinan kerusakan putaran motor terbalik P001. Di sini terdapat rekomendasinya. Periksa sambungan fasa motor dan pastikan urusan fasa benar. Jika perlu, tukar dua kabel fasa. Nah, bagaimana bila kita tidak memenuhi kondisi seperti tadi? Maka hasilnya tidak ditemukan kerusakan sesuai dengan gejala. Dan rekomendasinya periksa ulang gejala atau hubungi teknis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita coba dengan gejala berikutnya. Misalkan ketika kita tidak memilih, maka dia terdapat validasi untuk kita memilih. Misalkan kita pilih dengan gejala seperti ini, motor berhenti mendadak, protection relay aktif, beban motor berlebih, arus listrik melonjak tiba-tiba, MCB turun, motor terasa panas. Apa yang terjadi? Kita diagnosa, maka kemungkinan kerusakannya protection relay thermal overload aktif di aturan P002. Ini terdapat rekomendasinya periksa beban motor dan kondisi overlay. Bisa terminal overload relay jika aktif. Nah, ini tuh saya mendapatkannya dari aplikasi sistem pakar. Di sini jurnal akuratnya. Dan mungkin ini isinya. Dimana di sini sudah terdapat beberapa gejala yang dapat terjadi. Beserta aturan-aturannya sehingga saya mengkonversinya menjadi sebuah aplikasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.